wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita. Lanjutkan hadis yang terakhir kita baca tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, yang 7 orang ini semuanya orang-orang yang hebat, dan kita telah menjelaskan tentang yang pertama itu imamun adil, imam yang adil. Adapun orang yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, yaitu anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah golongan yang menakjubkan, bahkan dalam sebagian hadis disebutkan innallaha la ya'jab min syabin laisa lahu sabwah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Allah takjub kepada seorang pemuda yang tidak ada kenakalannya. Kalau bahasa sederhananya, tidak ada kenakalannya. Yang ini menunjukkan bahwasanya dia berjuang untuk tetap istiqamah, sementara godaan-godaan yang menerpanya sangat banyak. Namanya anak muda biasanya ingin mencoba ini, mencoba anu, terkadang gagah-gagahan untuk melakukan kemaksiatan, ya. Namun ada seorang pemuda yang ternyata istiqamah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangannya, rajin ke masjid, dan dia tidak menghabiskan masa mudanya untuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejak muda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya masa muda adalah masa yang sangat istimewa, masa keemasan, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang suatu hadis, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'al an arba', bahwasanya pada hari kiamat kelak tidak akan bergeser 2 kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang 4 perkara, di antaranya an umri fi ma afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan, itu setiap detik-detik yang dia lewati, umurnya yang dia lewati kemana dia habiskan. Kemudian wa an syababihi fi ma ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Sebenarnya masa muda adalah bagian daripada umur, tetapi ada pertanyaan khusus tentang masa muda. Yang ini menunjukkan masa keemasan di mana penilaian Allah berbeda dengan umur-umur yang lainnya, sehingga ditanyakan secara khusus. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karenanya seorang yang sejak muda bertakwa kepada Allah, ini orang yang spesial. Apalagi dia membiasakan masa mudanya untuk bertakwa kepada Allah sampai masa tuanya, ya. Jangan sampai kemudian dia menyesal di kemudian hari, sebagaimana perkataan Abul Atahiyah dalam syairnya, baqaitu ala syababi bidam'i aini falam yughni al-buka'u wala nahibu. Sungguhnya aku tangisi masa mudaku dengan air mataku, maka tidak ada faedahnya tangisan maupun ratapan. Wa ya laita syababa ya'udu yauman sa'ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Seandainya masa muda bisa kembali, maka aku akan kabarkan kepada masa muda tersebut, kau baik-baik, kalau tidak masa tuamu seperti ini. Kalau tidak masa tuamu seperti ini. Maka yang masih muda hendaknya bertakwa kepada Allah sejak masa mudanya. Jika tidak, dia akan buang-buang umurnya tanpa dia sadari, terpedaya dengan kegagahannya, terpedaya dengan kekuatannya. Dia merasa umurnya panjang, waktunya luang begitu banyak, belum banyak kesibukan. Nanti dia menyesal di masa tua. Dia menyesal di masa tua. Ya. Seandainya di masa muda dia sudah sering baca Quran tiap hari, masa muda dia sering berzikir pagi petang tiap hari, di masa muda dia sering ikut pengajian, maka ketika dia masa tua kemudian dia wafat, maka deposit amal solehnya sangat banyak. Berbeda dengan orang yang masa muda kemudian jalan ke sana kemari, buang-buang umurnya, kemudian baca yang tidak perlu, mencari wawasan yang tidak bermanfaat, mencoba ini, mencoba anu, ya. Nonton ini, nonton anu, berseri-seri dia nonton. Kemudian ketika di masa tua, rosid dia, tabungan dia tentang akhirat cuma sedikit. Oleh karenanya di antara orang yang spesial yang dinaungi oleh Allah adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang sejak masih muda sudah beribadah kepada Allah. Ini juga susah, ya, susah. Ini semua 7 orang hebat, 7 orang hebat. Orang yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, seorang yang kalbunya tergantung di masjid. Mu'allaq itu seperti kindil, seperti lampu yang digantungkan. Seakan-akan hatinya dia pergi, badannya keluar dari masjid, tapi kalbunya tergantung di masjid. Tidak kemana-mana.
Ini menunjukkan bahwasanya dia menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dia bekerja, namun dalam pekerjaannya hatinya selalu ingin rindu ke masjid, ya. Dia ingin kapan adzan berkumandang sehingga dia bisa pergi ke masjid, ya. Ini tidak semua orang bisa seperti ini, ya. Dan ini adalah kejujuran hati, ya. Sebagian kita saja, ya, kalau kita lagi di rumah kemudian dengar panggilan azan terasa berat menuju apa? Masjid. Kalau hujan kita bilang alhamdulillah, salat di rumah. Artinya kalau ada rukhsah boleh libur ke masjid, mungkin kita pilih apa? Libur. Ini orang tidak. Dia kalau tidak ke masjid dia apa? Sedih, seperti ada yang kurang dalam ibadahnya. Jadi kesibukannya tidak menghalangi dia untuk ke masjid. Inilah yang Allah puji di antaranya dalam surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Para lelaki yang perdagangan mereka, transaksi mereka, jual beli mereka tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah, dari menegakkan salat, dari membayar zakat. Mereka takut dengan hari kiamat di mana pandangan mereka tidak stabil dan hati mereka tidak stabil. Karenanya kalau kita sedang beraktivitas kemudian dikumandangkan azan, maka kita berusaha ke masjid, dan itu yang kita tunggu-tunggu. Karena kita bekerja pun karena untuk bisa menjadi sarana agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan ini hal yang tidak dibuat-buat. Benar-benar hati seorang rindu ingin ke masjid. Maka masing-masing kita bertanya pada diri kita, apa kita rindu ke masjid atau kita malas ke masjid? Kalau kita masih malas-malasan, masih berat, tidak apa kita tetap ke masjid, tapi kita belum masuk golongan ini. Ya, artinya kalau berat tetap ke masjid, tapi kita belum masuk golongan. Golongan ini berbeda. Hatinya rindu kemana? Ke masjid. Taib, yang keempat yang merupakan pokok pembahasan kita, warjulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dua orang yang saling mencintai karena sama-sama beriman. Saya mencintainya karena dia beriman, karena dia ngaji misalnya, karena dia berjuang, karena dia berkorban jiwa dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mengorbankan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka saya mencintainya. Sisi lain mungkin sama-sama hobi olahraga tertentu, sama-sama dari suku tertentu, sama-sama tetangga, itu kedua. Yang pertama, saya dekat dengan dia karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah, bukan karena perkara duniawi. Ijtama alaihi, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, entah karena pengajian, karena ingin membantu fakir miskin, entah karena sama-sama ingin sholat. Semua kegiatan mereka, perkumpulan mereka karena Allah, bukan perkara duniawi, ya. Bukan perkara dunia. Jadi mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, wa tafarraqa alaihi, dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya kalau berkumpul karena Allah? Kita paham. Apa maksudnya berpisah karena Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang makna berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan mereka berpisah tetap dalam saling mengingat di antara mereka. Meskipun tubuh mereka jauh, tapi mereka saling mengingat, saling mendoakan di antara mereka, karena mereka berpisah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan mereka terus bersahabat sampai meninggal dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan bahwasanya mereka berpisah karena Allah, karena mereka harus berpisah. Mereka tidak mungkin ngobrol terus bareng, mereka tidak mungkin jagongan bareng terus. Ada saatnya mereka berpisah karena masing-masing harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus baca Quran sendiri, yang ini harus sholat malam. Kalau ngobrol terus, ketemu terus, kapan mau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka pun berkumpul karena Allah, dan mereka harus berpisah juga karena Allah, karena masing-masing punya kesibukan sendiri yang harus mereka kerjakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, baik perkara wajib maupun perkara sunnah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya persahabatan karena Allah tidak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai seorang mencintai sahabatnya karena Allah kemudian menumbalkan yang lainnya. Ya, ini kadang-kadang terjadi pada ibu-ibu. Saling mencintai karena Allah tapi terus-terusan ketemu, akhirnya suami terbengkalai, anak-anak terbengkalai, suami-suami
terlupakan ya. Ini salah. Jangan sampai kita berteman karena Allah kemudian ada yang kita tumbalkan, entah anak-anak kita, entah keluarga kita. Ketemu dengan teman senang, sama-sama ngaji tapi ngobrol terus tiap malam ngobrol, tiap hari ketemu. Ini berlebihan ya. Ini berlebihan sehingga kalau seperti itu pasti ada hak yang lain yang ditumbalkan. Kalau sering ketemu terus tiap hari ngobrolin apa? Ngobrolin pengajian sudah selesai, mulai ngobrolin apa? Yang lain. Nah, kalau sudah ngobrolin yang lain, ini tidak terkontrol. Maka perlu ada berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebagian salaf mengatakan bahwasanya ada sebagian orang yang saya jarang ketemu, tetapi saya lebih cinta kepada dia daripada yang sering saya temui. Dalam satu hadis diriwayatkan dari Nabi SAW, Nabi SAW berkata, zur ghibban tazdad hubban. Kunjungi sesekali, maka akan semakin tambah rasa apa? Rasa cinta. Ini isyarat tafsir ini, wa tafarraq alaihi, berpisah karena Allah, menunjukkan bahwasanya ketika berteman karena Allah pun ada dhawabitnya, ada kaedah-kaedahnya. Intinya jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam berteman sehingga selalu bersama dia, akhirnya ada hal-hal yang ditumbalkan, ada hak-hak lain yang terbengkalai. Maka itu kesalahan. Kemudian makna juga wa tafarraqu alaih, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika kawannya melakukan kesalahan, terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam kebid'ahan, terjerumus dalam kemungkaran, maka dia nasihati. Kalau tidak bisa maka dia berpisah. Dia berpisah karena dia tidak ingin terjerumus dalam kemungkaran yang dilakukan oleh temannya. Maka dia mengatakan, saya berpisah denganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran, beberapa tafsir tentang wa tafarraqa alaihi, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa rajulun da'atu imra'atun dzatu husnin wa jamalin. Dalam riwayat dzatu mansibin wa jamalin. Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, punya kedudukan. Faqala inni akhafullah, maka dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah seorang yang sangat apa? Yang sangat hebat ya. Dirayu oleh seorang wanita, bukan sembarang wanita, wanita cantik dan kaya raya. Saya rasa antum tidak pernah mengalami ini. Ya. Pernah ada cewek cantik kaya raya rayu antum? Antum modelnya kayak gini nggak ada. Maksudnya jarang. Ada mungkin 1-2 ekor, tapi jarang. Kalau yang rayu nggak cantik banyak. Yang cantik tapi nggak kaya juga banyak. Tapi cantik, kaya, ngerayu, wah itu hampir nggak ada ya. Ya. Kalau saya jangan tanya. Tapi intinya ini sesuatu yang sangat berat. Ya. Kita tahu bahwasanya fitnah paling besar bagi lelaki fitnah apa? Wanita. Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki seperti fitnah wanita. Kata Nabi SAW, wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian dengan dunia. Kemudian Rasulullah SAW khususkan, dan hati-hatilah kalian dengan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah terkait dengan wanita. Kemudian berkembang dengan fitnah-fitnah yang lainnya. Oleh karenanya seorang waspada dengan fitnah wanita. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, jangan dekati zina. Semua yang bisa mengarahkan kepada zina, yang menimbulkan syahwat yang tidak pada tempatnya, maka kita hindari. Yang bisa menimbulkan hasrat yang tidak pada tempatnya, kita hindari. Meskipun sulit kita hindari. Meskipun sulit. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, kataballahu libni Adam hadzahu minaz zina mudriku dzalik la mahalah. Kata Nabi SAW, Allah mencatat setiap anak Adam kecipratan zina pasti mengenainya dan dia tidak bisa menghindari. Artinya sarana-sarana zina. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-ainani tazniyan wa zinahuma nazar. Dua mata berzina dan zina mata adalah memandang yang haram, memandang wanita yang tidak halal baginya, memandang hal yang bisa menimbulkan apa? Syahwat. Wa udhunani tazniyan wa zinahuma al-istima'. Bahwasanya dua telinga berzina dan zina dua telinga mendengar nyanyian, mendengar suara wanita yang menggoda, mendengar lantunan-lantunan yang menimbulkan syahwat ya. Kemudian juga
kata-kata, mulut juga bisa berzina dengan rayuan-rayuan gombal, dengan kata-kata berbicara, dengan kata-kata orang bisa bersyahwat. Ketika dia chattingan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, di situ ada kata-kata, ada rayuan-rayuan, maka bisa menimbulkan apa? Syahwat. Demikian juga sentuhan juga menimbulkan syahwat, sampai Rasulullah SAW mengatakan wal farju yukadzibu dzalik au yusaddiquhu, maka kemaluannya meneruskan semuanya sehingga terjadi yusaddiqu dzalik, akhirnya terjadi zina, au yukadzibu, atau tidak jadi. Atau tidak jadi. Ujungnya adalah kemaluannya. Apakah dia melanjutkan sehingga terjadi zina atau dia berhenti sehingga tidak terjadi zina? Tetapi Rasulullah SAW mengatakan itu semua sarana zina. Itu semua sarana zina. Maka seorang waspada, jangan membuka celah untuk dia bermain-main dengan fitnah wanita. Kita tidak tahu kapan lagi rendah-rendahnya iman kita sehingga kita bisa tergoda. Siapapun juga. Oleh karenanya lelaki ini dia digoda dengan puncak godaan wanita. Ya, puncak godaan wanita. Rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang wanita digoda oleh wanita, seorang lelaki digoda oleh wanita yang cantik jelita dan kaya raya, kemudian dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana dia bisa menghindar dari godaan wanita, godaan yang luar biasa. Kemudian Allah ceritakan juga tentang kisah 3 orang masuk goa yang kemudian salah satunya berdoa karena dia bisa menghindar dari syahwat wanita, dan itu orang-orang yang hebat. Maka nasihat untuk saya pribadi dan juga para lelaki khususnya, agar tidak membuka celah masalah ini ya. Kalau kita buka celah, terkadang kita tidak bisa lagi menghindar. Kenyataan sudah banyak terjadi. Tanpa membedakan antara orang yang baru ngaji atau orang yang lama ngaji. Tanpa membedakan apakah orang awam ataukah penuntut ilmu. Tanpa membedakan antara penuntut ilmu ataukah ustadz. Fitnah wanita bisa menimpa siapa saja. Maka jangan menganggap remeh. Jangan berzina dengan mata kita. Mana yang haram, jangan berzina dengan mendengar rayuan wanita, omongan wanita, kata-kata wanita yang lemah lembut, yang merayu, jangan buka celah. Jangan buka celah. Kalau ada WA wanita nyasar ke tempat kita, segera blokir. Jangan di-save ya, jangan di-save apalagi untuk di murajaah, jangan. Ya, jangan. Lihat dulu. Delete. Oke juga, save. Jangan ya. Jangan, sungguh fitnah wanita fitnah yang sangat berbahaya. Taib. Dan dia berkata, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Artinya dia mengingatkan dirinya dan dia menasihati wanita tersebut. Saya takut kepada Allah. Ya, perlu sehingga wanita tersebut mungkin jera atau yang lainnya. Yang keenam juga sangat istimewa. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang lelaki yang bersedekah dengan suatu sedekah, fa akhfaha, dalam riwayat bi yaminihi, dia bersedekah dengan tangan kanannya, fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan ini merupakan ikhlas tingkat tinggi. Ini adalah kinayah, kiasan dari Nabi SAW, seorang yang berusaha menyembunyikan amal solehnya di antara sedekahnya dengan penyembunyian yang luar biasa. Saking dia menyembunyikannya sampai-sampai anggota tubuhnya tidak mengetahui yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Padahal kita tahu dua tangan ini, tangan kanan, tangan kiri selalu bersama-sama. Di mana ada tangan kanan selalu ada tangan kiri. Di mana tangan kanan bekerja, tangan kiri membantu. Selalu begitu. Dua tangan ini selalu bersama-sama. Namun kali ini ketika tangan kanan bersedekah, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Dan ini menunjukkan ikhlas bertingkat-tingkat. Ikhlas bertingkat-tingkat. Di antara puncak ikhlas adalah dia menyembunyikan amal solehnya. Dia ingin yang tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu punya amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Kita introspeksi diri, malah kita bertanya sama diri kita tentang amal saleh yang kita lakukan. Adakah amal saleh yang modelnya seperti ini? Ataukah semua amal saleh sudah kita kabarkan kepada orang lain? Coba kita tanya. Salat, oke, orang tahu kita salat malam, mungkin orang tahu, mungkin kita sedekah pada tahu, kita ini pada tahu. Tidak, bukan berarti kalau orang tahu amal kita gugur, enggak. Tapi adakah amal soleh yang kita lakukan yang tidak ada yang tahu?
teman kita tidak tahu, mungkin istri kita juga tidak tahu. Kalau ada, alhamdulillah, sembunyikan. Berbahagialah engkau punya amal soleh yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk dari golongan ini, termasuk dari golongan ini. Bagaimana dia bersedekah, dia sembunyikan sampai tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Dan saya ingatkan, kita hidup di zaman fitnah. Semua orang terfitnah dengan syuhrah, dengan popularitas. Ya, semua orang terfitnah dengan menampakkan amal solehnya. Ini terfitnah siapa saja, bukan golongan orang awam, bahkan penuntut ilmu, bahkan para dai. Ya, setiap apa yang dilakukan dia publish, dia ini dia publish, dia ini dia publish. Mungkin dia bilang saya ingin jadi contoh. Contoh bisa dengan kita, tidak harus kita publish diri kita bisa bicara atau kita bisa contohkan para ulama yang sudah meninggal dunia, ya. Dan kita siapa? Kita masih hidup. Ya, kalau kita jadikan kita contoh-contoh terus, kadang-kadang kita terjerumus, ya. Tak khawatir kita mencontohkan yang salah. Akhirnya ketika ada seorang dai yang hobi memamerkan amal solehnya, akan diikuti sama yang lainnya. Diikuti dai-dai kecil yang baru berdai juga ikut-ikutan seperti itu. Mulailah sholatnya di videokan, ininya divideokan, anunya divideokan, ininya sedekahnya divideokan, umrahnya divideokan, haji divideokan. Bahaya, ya. Kita cuma khawatir, ya, karena itu sangat rawan. Kalau para salaf dahulu bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka, dan siapa yang ngaku lebih ikhlas dari mereka? Mereka jauh lebih ikhlas dari kita, dan mereka pun takut untuk menambahkan amal soleh mereka. Mereka berusaha menyembunyikan amal soleh, padahal mereka jauh lebih bertakwa daripada kita. Kita merasa aman, seakan-akan kalau saya nampakkan amal soleh saya ikhlas. Kau tidak, tapi kalau saya ikhlas. Tapi para salaf, mereka sembunyikan amal soleh mereka. Kau lebih bertakwa dari para salaf. Kalau para salaf takut mereka terjerumus dalam riya, kau tidak merasa khawatir? Apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala? Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada perkara yang paling berat aku hadapi seperti niatku. Karena dia berubah-ubah. Maka berbahagialah orang yang bisa melakukan amal soleh yang bisa disembunyikan. Yang harus ditampakkan, tapi tidak semua, ya, harus ditampakkan. Banyak amal soleh yang lebih tidak harus ditampakkan. Banyak amal soleh yang bisa kita sembunyikan. Tapi yang terakhir, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau ingat Allah Subhanahu wa taala sendirian, fafadat ainah, kemudian kedua matanya mengalirkan air mata, ya. Dan ini tentang keutamaan seorang yang menangis karena mengagungkan Allah, seorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainani lam tamassahuman nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang begadang karena menjaga kaum muslimin dalam peperangan, ya. Begadang untuk keamanan kaum muslimin, ya. Maka ini dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Bahkan dalam tangisan pun bisa orang riya. Dalam tangisan pun orang bisa apa? Riya. Dia menangis, kemudian dia shooting lagi tangisannya, atau dia publish tangisannya. Seorang bernangis karena Allah, ibadah yang agung. Tapi ketika dia jadikan sarana untuk riya, maka waspada. Intinya seorang waspada dengan hatinya. Dia cek-cek, ya. Karena semua pintu bisa kemasukan apa? Kemasukan riya. Makanya di sini Rasulullah mengatakan khalian, dia menangis sendirian. Ya. Rajulun dzakarallaha khalian, dia sedang sendiri. Khalian itu sendiri, enggak ada orang. Fafadat ainah, maka dia pun menangis. Berarti dia ikhlas menangis karena siapa? Allah. Bukan menangis karena lagi di shooting, menangis karena lagi masuk media, menangis karena yang lain ikut menangis, atau menangis dibuat-buat, ya. Keluar suara isakan tapi air mata enggak ada. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Kalau dia lepas menangis, ya sudah, berusaha tahan. Kalau tidak bisa tahan, ya sudah. Artinya jangan dia buat-buat tangisannya. Tapi ini 7 golongan, semuanya orang-orang hebat. Yang paling hebatlah yang pertama, imam yang adil, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya. Kemudian disebutkan yang paling mudah di antara 7 golongan ini, yang paling mudah untuk diamalkan adalah yang sedang kita bahas, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini yang paling mudah.
Dua orang yang bercintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini yang mungkin bisa kita lakukan dengan mudah dibandingkan yang lainnya. Dibandingkan yang lain. Kita bisa merajut pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang paling mudah daripada 6 yang lainnya ya. Sehingga sebenarnya mengatakan ini bonus karena kebaikan Allah, Allah bikin amalan bonus yang sederhana tetapi seorang bisa mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kelak. Maka seorang berusaha ketika menjalin hubungan dengan temannya, dia pastikan bahwasanya dia mencintainya karena Allah. Saya tidak bergaul dengan dia kecuali karena Allah, karena ada urusan dakwah, karena ada urusan membantu orang lain, karena ada urusan agama, maka saya berteman dengan dia. Kalau teman-teman karena dunia banyak. Kita bisnis, kita berteman, bahkan dengan orang kafir kita bisnis, tidak ada masalah. Tapi teman-teman khusus yang kita berkawan dengan mereka karena Allah, inilah yang termasuk dalam hadis yang kita sebutkan. Tapi kita lanjutkan. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hadis berikutnya. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, sungguhnya Allah berkata pada hari kiamat kelak, ainal mutahabbuna bijalali, manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku. Ini Allah tampakkan keutamaan mereka pada hari kiamat, karena di sini Nabi berkata, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, Allah mengucapkan hal ini pada hari kiamat di hadapan khalayak. Allah mencari orang-orang saling mencintai karena Allah. Allah berkata, ainal mutahabbuna bijalali, manakah orang-orang dari hamba-hambaku yang saling mencintai karena kemuliaanku, itu karena Allah. Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli, pada hari ini aku akan menaungi mereka dalam naunganku, di mana hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Itu hari yang sangat panas, matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, tidak ada sesuatu pun yang bisa menaungi, tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada goa, tidak ada bangunan, karena kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar ya, dalam kondisi sangat rata datar, tidak ada lembah, tidak ada gunung ya. Kata Allah, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwaja wala amta. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, katakanlah Allah akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya, sehingga kau tidak akan melihat ada gunung dan kau tidak akan melihat ada lembah ya. Semuanya datar. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, kita dibangkitkan pada suatu dataran yang kata Nabi, la ma'lama fiha li ahad, tidak ada tanda-tanda apapun milik seseorang. Itu tidak ada pelang rumah milik orang, pohon milik orang lain, tidak ada tanda apapun, semuanya datar. Nah, kalau semuanya datar, kita nggak bisa sembunyi. Oh, sembunyi di mana? Tidak ada naungan yang menaungi kita, dan matahari jarak 1 mil. Di hari yang sangat dahsyat tersebut, maka Allah menaungi dengan naungan untuk hamba-hambanya. Yaitu ada yang mengatakan Allah ciptakan suatu naungan yang menaungi mereka, ada yang mengatakan Allah berikan naungan arsy kepada mereka. Intinya mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka teduh ketika hari itu, di mana orang-orang dalam kondisi kepayahan. Kemudian juga hadis berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Dan ini juga menunjukkan keutamaan saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang jika kalian melakukannya kalian saling mencintai? Afsyus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Di sini Rasulullah SAW mengkaitkan masuk surga dengan saling mencintai. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Seakan-akan masuk surga syaratnya harus saling apa? Mencintai. Ini menunjukkan agungnya, kelihatannya amalan sepele, mencintai karena Allah, tapi tidak sepele di sisi Allah. Ini perkara besar. Meskipun kelihatannya sepele dibandingkan dengan 6 amalan yang hebat tadi, tapi ini pahalanya besar. Allah mau kasih pahala terserah. Ibadah apa yang Allah mau kasih pasang pahala besar terserah Allah Subhanahu wa taala.
Di antara amalan yang Allah berikan pahalanya besar adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW kasih cara agar mencintai karena Allah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara jika kalian melakukannya kalian saling mencintai? Afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian ya. Assalamualaikum ya, apalagi kalau karena dengan mengucapkan salam dengan orang, apalagi kalau kita kenal, yang tidak kenal pun kita dianjurkan, apalagi kalau kita kenal, maka akan hilang banyak penyakit. Suudzon hilang, hasad hilang, apalagi sampai sentuhan, gimana kabar, senyum, barengnya dengan senyum, maka ini akan menghilangkan banyak penyakit apa? Penyakit hati. Ya. Apalagi dengan kontak fisik, dengan ucapan saja, salam ini memberi pengaruh luar biasa. Bahkan ini diantara, jangankan antara, diantara para dai misalnya. Misalnya bilang, Ustaz Firanda, Ustaz Fulan kirim salam sama antum. Saya bilang, waalaikumsalam, sampaikan salam kepada, salam balik. Ada perasaan saya bahagia. Oh ternyata Ustaz itu masih mengingat saya. Oh ternyata Ustaz itu ternyata sayang sama saya. Oh ternyata Ustaz itu menghargai saya. Banyak hal-hal positif yang kita dapatkan. Ketika kita mendengar ada dai yang lain beri salam kepada kita. Mungkin juga kita orang tolong sampaikan salam kepada si fulan ya. Waktu salah seorang ulama diangkat di kerajaan Arab Saudi, mendapat kedudukan tinggi, salah seorang ulama, saya kenal dua-duanya, maka ulama yang lain, saya bilang, Syekh Abdul Razak, saya lagi sama Syekh fulan. Maka Syekh Abdul Razak bilang, sampaikan salam kepada dia, salam hangat dari saya. Salam hangat dari saya. Karena mereka mungkin jarang ketemu ya. Karena satu tinggal di Riyadh, satu tinggal di Madinah. Tapi ini membantu adanya saling mencintai, memupuk keimanan, karena setan sangat semangat untuk memecah belah kita ya. Ya, karena setan sangat semangat untuk memecah belah kita. Sehingga timbullah banyak orang-orang yang baper ya. Ngomong sedikit baper. Maksudnya begini, maksudnya begini. Oh, ini maksudnya begini. Dan setan mendikte. Setan mendikte. Kita ada orang ngomong gini, dia maksudnya kamu. Dia maksudnya ngejek kamu. Dia maksudnya subhanallah. Karena saya pernah mengalami, jadi saya pernah buat status zaman dulu, masih saya hobi status. Sekarang udah jarang, paling admin yang bikin. Dulu saya pernah bikin status. Terus ada orang yang mengatakan maksud Ustaz Firanda adalah Ustaz Fulan. Maka saya dipanggil Ustaz tersebut. Saya bilang ada apa? Ustaz Firanda, antum bikin status, maksud antum kita ya? Saya bilang, loh. Yang bilang gitu siapa Ustaz? Ini ada, panggil dia sini. Oh enggak berani datang. Ini seperti ini ya. Artinya setan itu mendikte. Kita ngomong lain, maksud lain didikte untuk memecah belah di antara apa? Para dai. Maka kalau kita tebarkan salam, kita sampaikan salam, maka banyak nilai positif yang kita dapatkan. Bahkan di antara kita, di antara para dai, demikian juga di antara antum mad'uin, audiens pun demikian. Ya. Paling tidak kita menjalankan sunnah Nabi SAW, menebarkan salam untuk saling mencintai, karena kelihatannya sepele, tapi saling mencintai karena Allah adalah di antara sebab utama untuk masuk surga. Nabi mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak masuk surga sampai kalian mencintai, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Baik. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki menziarahi saudaranya di negeri yang lain, di kampung yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah kirim malaikat yang menjelma menjadi manusia untuk nungguin dia di jalan yang akan dia tempuh. Jadi dia pergi misalnya dari kampung A ke kampung B. Di tengah perjalanan ada malaikat nongkrong atau nunggu di jalan tersebut, nunggu dia lewat. Malaikat ini menjelma jadi manusia. Kemudian akhirnya hadis sudah pernah kita bahas, maka malaikat bertanya, aina turid, kemana kau hendak pergi? Dia mengatakan, uridu akhan fi hadhil qarya. Aku ingin menemui saudaraku di kampung ini. Kemudian malaikat bertanya, apa ada urusan duniawi di sana yang kau ingin perhatikan? Mungkin punya kebun, mungkin punya ternak yang, atau mungkin ada investasi pada orang tersebut. Kata orang ini, enggak. Illa anni ahbabtuhu fillah. Ya. Saya ke sana sebabnya cuma satu, karena saya mencintainya karena apa?
karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat langsung buka kartu, dia berkata, fa inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintainya karena Allah. Maka di antara sebab seorang meraih kecintaan Allah kepadanya adalah dia mencintai saudaranya karena Allah. Dia mencintai saudara, dia perhatikan, mungkin dia jenguk, mungkin dia ziarah ke sana, mungkin dia safar. Ini dia tahu ini teman dia, saya pernah punya hubungan sama dia dan dia sahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ada takalluf, yaitu dia mungkin safar, mungkin mengeluarkan biaya, tapi semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit duniawi pun yang dia harapkan dari saudaranya tersebut. Maka siapa yang melakukan seperti ini, apalagi sana dia bawa bantuan, apalagi sana dia mungkin lagi sakit temannya sampai dia bersafar jauh-jauh, tidaklah dia melakukan ini kecuali karena Allah, maka dia akan meraih cinta Allah. Al jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dia mencintai saudaranya karena Allah, maka Allah pun mencintainya. Tapi hadis berikutnya, wa an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala. Abu Idris Al-Khawlani adalah seorang tabi'i. Dia berkata, dakhaltu masjid Dimashq fa idza fatan barraqut sanaya wa idza an-nasu ma'ahu. Tiba-tiba aku melihat ada seorang orang muda di Masjid Damaskus, ya, yang masih muda dan kemudian nampak giginya putih, ya. Wa idzan nasu ma'ahu, ada yang mengatakan barraqus sanaya maksudnya giginya putih, ada yang mengatakan dia murah senyum. Karena bahasa ini maksudnya bersinar wajahnya, ada yang mengatakan dia murah senyum, ada yang mengatakan giginya putih. Wa idzan nasu ma'ahu, tiba-tiba orang-orang berkumpul di sekelilingnya. Fa idza ikhtalafu fi syai'in asnaduhu ilaih. Orang-orang kalau ada masalah mereka tanya kepada pemuda ini atau orang ini. Wa sadaru an ra'yihi, kemudian setelah mereka bertanya, maka mereka tidak berselisih lagi. Mereka sepakat dengan penjelasan orang ini. Fasa'altu anhu, aku bertanya, siapa orang ini? Anak muda ini. Faqila hadza Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini Muadz bin Jabal, ya. Muadz bin Jabal radhiyallahu taala. Muadz bin Jabal termasuk sahabat yang umurnya muda, ya. Kemudian falamma kana minal ghad, ternyata dia Muadz bin Jabal. Kita tahu Muadz bin Jabal dikatakan a'lamun nasi bil halal wal haram, itu orang yang paling mengerti tentang halal dan haram. Dialah yang meriwayatkan hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Sungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Sehingga dia termasuk orang yang pakar tentang halal dan haram, dan dialah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk berdakwah. Makanya ketika mereka ada berselisih, mereka datang kepada dia orang alim. Kalau ada perselisihan dia jelaskan, selesai. Setiap ada perselisihan dia jelaskan, selesai. Ternyata dia Muadz bin Jabal. Falamma kana minal ghad hajjartu. Maka ketika esok hari aku segera datang ke masjid. Aku ingin datang sebelum dia datang, sebelum Muadz bin Jabal datang. Fa wajadtuhu qad sabaqani. Ternyata dia sudah di luar ke masjid. Ini sahabat. Ilmu yang dibarengi dengan amal. Ilmu yang dibarengi dengan amal, ya. Ternyata dia sudah merasa cepat ke masjid, ternyata Muadz bin Jabal sudah ada di masjid. Fa wajadtu qad sabaqani bitahjir wa wajadtuhu yusalli. Aku ketika masuk masjid aku dapat dia sedang salat. Fantazartuhu hatta qada salatahu, dan aku tunggu dia sampai dia selesai salatnya. Ini adab. Ini yang Muadz bin Jabal salat dia biarin aja sampai selesai salatnya. Tsumma ji'tuhu min qibali wajhi, kemudian aku datang dari depannya, dari arah wajahnya, itu langsung temui dari depan. Fa sallamtu alaihi, kemudian aku ucapkan salam kepadanya. Tsumma qultu, kemudian aku berkata kepadanya, wallahi inni la uhibbuka lillah. Demi Allah aku ini mencintaimu karena Allah. Faqala, Allah, benar engkau mencintaiku karena Allah? Faqultu Allah, benar. Allah, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Faqala Allah, benar kau mencintai karena Allah? Fakultu Allah, benar aku mencintaimu karena Allah. Artinya Muadz bin Jabal mengulang-ulang, benar ini kau ngomong cinta kepadaku karena Allah. Jadi dia benar. Fa akhadhani bihabwati ridai, maka dia pun memegang selendangku yang biasa aku gunakan untuk hibah. Hibah itu orang Arab biasanya kalau punya rida, selendang seperti semacam kain sarung, maka mereka naikkan lututnya di dada, kemudian seperti kita kadang-kadang kalau lagi dengar khotib Jumat, kita
kaki begini kemudian tidur kan. Nah, kalau itu bisa dengan tangan, bisa dengan apa? Kain. Maka dia ambil kainku tersebut, itu bagian tengah. Fajabadhani ilaihi, kemudian dia tarik aku ke arahnya. Faqala abshir, kata Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, gembiralah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah telah berkata, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Sungguhnya telah wajib kecintaanku kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku. Yaitu aku akan mencintai atau wajib untuk mencintai orang-orang yang saling mencintai karena aku, ya. Wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang duduk karena aku. Majelis ilmu, majelis misalnya ta'awun, membantu orang lain, semua perkumpulan karena aku, ya. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang mengunjungi, saling mengunjungi karena aku. Aku mencintai mereka. Wal mutabadzilina fiyya, dan orang-orang yang berinfak, mengeluarkan harta karena aku. Aku mencintai orang-orang yang seperti tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Malik fil Muwatta bi isnadihi as-sahih. Imam Malik meriwayatkan hadis dalam kitabnya Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. Taib, ini dalil bahwasanya kaidah yang sudah kita sebutkan, al-jaza' min jinsil amal, balas sesuai dengan perbuatan. Siapa yang mencintai karena Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak dibatasi dengan saling mencintai. Semua perbuatan yang dilakukan karena Allah mendatangkan kecintaan Allah kepada pelakunya. Saling bertemu karena Allah, duduk karena Allah, menziarahi karena Allah, saling membantu karena Allah, maka semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabba ar-rajulu akhahu, jika seorang mencintai saudaranya, falyukhbirhu annahu yuhibbuhu, maka berilah kabar kepadanya bahwasanya dia mencintainya. Ruah Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan dia berkata hadis yang hasan, ya. Jadi di antara sunnah, jika seorang mencintai orang lain karena Allah, maka tidak mengapa dia kabarkan, ya. Aku mencintaimu karena Allah, ya. Tapi ini bukan obralan, ya. Bukan kata-kata apa? Obrolan. Dia bercinta sama temannya karena Allah, dan dia lihat ada pertemuan di antara mereka, mulai ada relasi khusus, maka dia kabarkan, aku mencintaimu karena Allah, ya. Supaya semakin tambah cinta di antara mereka, dan hilang misalnya ada dugaan-dugaan yang tidak baik dalam diri mereka, suudzon, maka dianjurkan untuk mengucapkan hal ini supaya memupuk kecintaan di antara mereka. Tapi saya katakan ini bukan omongan obrolan, ya. Ini tujuannya ada, tujuannya agar semakin memupuk rasa cinta, persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala, dan menghilangkan dugaan-dugaan yang buruk. Kita bilang, saya cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia ucapkan dengan jujur. Bukan dia ucapkan begitu karena apa? Dunia di balik pertemanan tersebut. Benar-benar dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadi saksi atas perkataannya tersebut. Kita lanjutkan, wa an Muadz radhiyallahu anhu, dari Muadz radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala, Rasulullah sallallahu mengambil tangannya, kemudian Rasulullah sallallahu berkata, ya Muadz. Rasulullah berkata kepada Muadz, wahai Muadz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuk, sungguhnya aku ini mencintaimu. Subhanallah. Rasulullah bilang kepada siapa? Muadz bin Jabal. Yang menyatakan bukan Muadz kepada Nabi. Jelas Muadz cinta kepada Nabi. Tapi yang menyatakan siapa? Rasulullah kepada siapa? Muadz. Ini berarti ada cinta khusus kepada Muadz. Karena Rasulullah SAW mencintai seluruh sahabatnya. Tapi Rasulullah mencintai Muadz dengan cinta yang khusus, ya. Dan mencintai para sahabat adalah ibadah. Kata Nabi SAW, hubbul ansar minal iman. Mencintai kaum ansar adalah bagian dari keimanan. Bughdul ansar minan nifaq. Benci kepada kaum ansar termasuk kemunafikan. Kalau cinta kepada kaum ansar termasuk keimanan, apalagi cinta kepada kaum muhajirin. Dan di antaranya Rasulullah SAW mengatakan kepada Muadz, inni la uhibbuk, sungguhnya aku mencintaimu. Tsumma usika ya Muadz. Rasulullah kasih mukadimah tersebut, artinya Rasulullah karena cinta kepada Muadz, Rasulullah ingin menyampaikan suatu perkara yang urgen, penting untuk dia. Tsumma usika ya Muadz, kemudian aku berwasiat kepada engkau wahai Muadz. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-sekali kau tinggalkan di dubur salat, di belakang salatmu, setiap salat, jangan kau lupa berdoa,
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa berzikir, untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah yang baik kepadamu. Haditsun sahih, rawahu Abu Daud wan Nasai bi isnadin sahih. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai dengan sanad yang sahih. Sudah azan kah? Sudah azan? Belum. Ini doa salah satu wasiat Nabi kepada Mu'adz, kan Rasulullah mengatakan ini usika. Wasiat itu adalah pesan penting. Aku beri pesan penting kepada engkau wahai Mu'adz, dan ini adalah konsekuensi aku mencintaimu wahai Mu'adz. Berarti doa ini doa yang penting. Karena Rasulullah SAW buka dengan dua kalimat, inni uhibbuk, aku mencintaimu. Yang kedua, usika, aku beri wasiat kepada engkau wahai Mu'adz. Seakan-akan wasiat ini adalah konsekuensi dari kecintaanku kepadamu. Azan dulu. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan. Rasulullah SAW berkata, la tada'anna fi duburi kulli salat. Jangan sekali-sekali kau tinggalkan setiap dubur setiap salat. Apa yang dimaksud dubur? Kita tahu dubur adalah bagian belakang dari sesuatu, ya. Seperti contohnya dubur manusia, ya, adalah bagian belakang dari manusia tersebut. Intinya jangan kau tinggalkan di penghujung salatmu. Nah, dubur di sini ada kata dubur ini ada di belakang, ya, di belakang salatmu. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Karena sebagian riwayat menunjukkan dubur artinya setelah salat, dan sebagian riwayat menunjukkan dubur adalah di penghujung salat namun belum selesai salat. Ya, ada sebagian zikir-zikir yang disebut dubur salat maksudnya setelah salat.
Ya, seperti membaca ayat kursi, ya. Setiap dubur kulli salat maksudnya setelah apa? Salat, ya. Dan ada juga riwayat-riwayat menunjukkan bahwasanya di penghujung salat. Oleh karenanya khilaf di kalangan para ulama kapan waktu membaca doa ini. Ada yang mengatakan dibaca setelah salam, artinya di antara rangkaian zikir kita kepada Allah setelah salam, kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwasanya doa seperti ini dibaca sebelum salam, yaitu setelah tasyahud. Setelah kita berlindung dari 4 perkara, Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita baca juga Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dua-duanya punya dalil. Ibnu Taimiyah menggunakan logika bahwasanya doa yang terbaik adalah dalam apa? Dalam salat, karena kita masih connecting dengan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi yang sangat terbaik di hadapan Allah, yaitu sedang salat. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, seorang jika setelah tasyahud falyatahayyar minad du'a ma'ajabahu. Maka hendaknya dia memilih doa yang dia sukai, yang paling dia senang dia baca setelah apa? Tasyahud, sebelum apa? Salam. Sehingga disyariatkan berdoa setelah tasyahud sebelum salam. Di antaranya doa ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun ini dua pendapat di kalangan para ulama. Dua-duanya insyaallah bisa dikerjakan, ya. Kemudian ini terkait dengan seluruh doa, karena di sini Rasulullah SAW berkata fi duburi kulli salat. Di dubur atau di belakang penghujung setiap salat. Salat fardu maupun salat apa? Sunnah. Salat fardu maupun salat sunnah, ya. Doanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, dan ini kita butuh pertolongan terutama di zaman sekarang yang lisan kita tidak membicarakan Allah, tapi lisan kita membicarakan tentang dunia, pergulatan politik, kejadian-kejadian yang terjadi, hanya ucapan pembahasan yang mungkin mubah, yang tidak ada manfaatnya, atau pembahasan-pembahasan yang mungkin haram, terjerumus dalam ghibah, namimah atau suudzon dan yang lainnya. Sehingga benar-benar kita perlu pertolongan Allah agar lisan kita bisa basah untuk berzikir kepada Allah. Ini butuh pertolongan. Kalau tidak, kita akan buang-buang umur kita. Quran tidak dibaca, zikir kurang, ya, karena kita semua sibuk. Kita semua sibuk dan kita tidak ada yang lepas dari HP. Semuanya butuh HP dan semuanya butuh medsos, semuanya butuh kuota. Kalau kuota hilang kita pusing, ya. Semuanya butuh. Oleh karenanya kita harus minta tolong sama Allah untuk bisa mengingat Allah. Kalau enggak kita akan lalai. Benar-benar waktu hilang kita tidak berzikir kepada Allah. Kemudian wasyukrik, untuk bersyukur kepada Allah juga butuh pertolongan. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan jawarih, anggota badan. Dengan hati itu mengakui segala nikmat dari Allah, mengenali nikmat-nikmat Allah, karena kita sering lalai dengan nikmat-nikmat tersebut. Jadi syukur dengan hati dua caranya. Pertama, mengakui nikmat-nikmat tersebut dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tiraf, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mengakui, mensyukurinya dalam hati, ya. Dan ini terkadang kita lupa, karena bagaimana kita mau mengakui itu nikmat dari Allah kalau kita lupa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwasanya kita memandang dengan baik itu nikmat dari Allah. Kita lupa kita bisa bernafas dengan baik, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dirasakan orang yang ketika kena corona susah bernafas, baru mereka tahu bahwasanya bernafas dengan baik itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwasanya kita punya keluarga yang bahagia, nikmat dari Allah Subhanahu. Kita lupa kita punya anak-anak yang baik, alhamdulillah, sementara banyak orang mungkin anaknya kacau, nakal, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwasanya kita punya istri adalah nikmat dari Allah, sementara banyak orang yang jomblo dalam penderitaan. Artinya banyak nikmat kalau kita bersyukur, alhamdulillah, antara maghrib dan isya kita duduk bermajelis dengar pengajian. Banyak orang mungkin bermajelis di konser, di bioskop, di mana-mana, bermajelis di malam-malam hari, bermajelis karena syaitan, ya. Sementara kita alhamdulillah kita bisa bermajelis karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lupa nikmat-nikmat tersebut, maka bagaimana kita bisa bersyukur? Maka langkah pertama untuk bisa bersyukur mengenali nikmat-nikmat tersebut. Makanya sudah saya ceritakan tentang kisah siapa? Uwais Al-Qarani, yang ketika dia disembuhkan oleh Allah, dia minta ala qadri dirham, dia ingin penyakitnya, penyakit baras, penyakit putih yang di kulitnya tetap tersisakan.
Supaya dia terus ingat bahwasanya dia sembuh karena siapa? Karena Allah. Karena kalau hilang semuanya kadang-kadang lupa. Lupa bahwasanya dia sembuh karena Allah. Disangka sembuh karena mungkin karena Allah waktu dia ingat, tapi dengan berjalan waktu seorang lupa. Seakan-akan nikmat yang dilakukan, dia alami setiap hari adalah sudah hal yang biasa, rutinitas yang Allah berikan. Jadi lupa, padahal setiap nikmat itu nikmat yang diperbaharui. Setiap hari kita mendapatkan nikmat yang diperbaharui. Lihat jantung kita berdetak. Allah beri nikmat jantung kita bisa berdetak. Kita tidur jantung kita berdetak atau tidak? Mungkin kita pingsan pun jantung kita berdetak. Ya, kata orang, anggota tubuh yang tidak pernah berhenti sejak ruh ditiupkan adalah jantung. Kalau berhenti berarti selamat jalan. Dan itu detak jantung kita itu kalau Allah sekali-sekali hentikan bisa enggak? Bisa. Tapi setiap hari Allah kasih nikmat terus. Tapi kita tidak merasa karena saking begitu seringnya Allah berikan kita enggak merasa. Dan benar firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitung. Banyak sekali nikmat yang kita rasakan. Nah, cara pertama agar membantu kita bersyukur kepada Allah, kenali nikmat-nikmat tersebut. Oh, nikmat saya, kita tahu ini nikmat-nikmat. Kita akui bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antaranya kita menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbetik dalam hati kita ujub bahwasanya saya berhasil karena saya, karena ilmu saya, karena pengalaman saya. Itu bukan bersyukur. Orang yang ujub tidak bersyukur kepada Allah. Ya, dia tahu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya husni ibadatik, minta pertolongan kepada Allah agar ibadah yang baik. Karena tidak semua ibadah baik. Bisa beribadah dengan ihsan, beribadah dengan merasa Allah sedang melihat kita, mengawasi kita. Tidak semua orang beribadah dengan menghadirkan perasaan tersebut. Untuk bisa sampai derajat kita beribadah dengan ibadah yang benar, di antaranya menghadirkan derajat ihsan, Allah sedang melihat kita, tidak semua orang bisa. Itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita beribadah, salat yang benar, kalau kita bayar zakat yang benar, kalau kita puasa yang benar, kalau umrah yang benar, kalau haji yang benar, kalau ngaji yang benar. Ini butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inti dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutarakan kepada Muadz, "Inni uhibbuk", sungguhnya aku mencintaimu. Dan tidak mengapa seorang mengutarakan kepada kawannya, "Aku mencintaimu" karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir, biar kita pindah ke bab lain nanti. Wa Anas radhiyallahu anhu anna rajulan kana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu ada seorang lelaki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, famarra rajulun bihi, tiba-tiba ada orang lelaki lewat. Faqala, maka yang di samping Nabi berkata, "Ya Rasulullah, inilah uhibbu hadza." Ya Rasulullah, saya mencintai orang lewat tadi. Aku mencintai orang lewat tadi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'lamtahu?" Kau sudah kabarkan kepada dia kau mencintainya karena Allah? Qala la, belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "A'limhu", kasih tahu dia bahwa kau mencintainya karena Allah. Falahiqahu, maka dia nyusul orang tersebut. Faqala inni uhibbuka fillah, sungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Dia kejar, dia berkata, saya mencintaimu karena Allah. Faqala, orang itu menjawab, ahabbaka alladhi ahbabtani lahu, semoga zat yang engkau mencintaiku karenanya itu karena Allah juga mencintaimu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ini hadis menjelaskan tentang adab ketika ada orang yang mengatakan kepada Anda, "Inni uhibbuka fillah", aku mencintaimu karena Allah, maka kita jawab, "Ahabbakallahu alladzi ahbabtani fih". Semoga Allah mencintaimu juga yang karena engkau telah mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita selesai dari bab tentang keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada pertanyaan? Ustaz